Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holly Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa dari Kabupaten Tangerang ya. Ini Ibunda Siti Muhaya CTMR. Nah, nanti kita akan kulik-kulik perjalanan beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR. Jadi, tonton terus sampai tuntas video ini. Baik, Bunda. Saya persilahkan pada Bunda Siti untuk menceritakan perjalanan Bunda dari awal mengenal ilmu magnet rezeki, apakah persoalan dengan amanah atau persoalan dengan keluarga atau persoalan dengan apapun itu buat pelajaran buat kita yang menonton YouTube di Keajaiban Para CTMR. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surgaku yang dirahmati Allah. Semoga Allah selalu memuliakan dan membahagiakan bunda-bunda semuanya, sahabat-sahabat surga yang mendengar rekaman video YouTube ini melalui keajaiban dari CTMR yang luar biasa dan dahsyat. Alhamdulillah, perkenalkan saya Siti Muhaya dari Kecamatan Truk Naga, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, atas izin Allah pula pada hari Rabu ini di tanggal 29 bulan Mei 2024 bisa membersamai Bunda dari channel Keajaiban CTMR. Alhamdulillah, aku kegiatannya Allah memberikan amanah, memberikan tanggung jawab di organisasi Himpaudi Kabupaten Tangerang dan Himpaudi Kecamatan Truk Naga sebagai koordinator Himpaudi dan di Kabupaten Tangerang sebagai sekretaris Himpaudi, dan alhamdulillah juga mengikuti kegiatan PKK Kecamatan Teluk Naga, serta yang luar biasa Bunda selama 14 tahun, alhamdulillah bersama Yayasan Permata Bunda Andisa di PAUD dan TK Anissa, dan ibu-ibu Majlis Taklim yang ada di wilayah Desa Bojorenget pastinya. Alhamdulillah, cerita tentang perjalanan mengenal magnet rezeki itu, Masya Allah Bunda, luar biasa, dahsyat pokoknya. Bersyukur atas izin Allah, karena Allah memperkenankan, Allah membolehkan gitu ya, aku bisa mengenal ilmu Allah yang luar biasa dan dahsyat ini. Memang semuanya butuh waktu, butuh perjalanan. Jadi di saat memang Allah sudah memantaskan kita untuk mendapatkan ilmu Allah, memantaskan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, tanpa diminta pun Allah akan hadirkan. Mengenal MR itu di tahun 2022. 2022 kurang lebih di bulan Februari ya. Bulan Februari Maret Bunda mengenal MR melalui sahabat dari Umi Reni yang luar biasa, konselor dari Steven, beliau juga mengenal MR di SHMR ya, SHMR dan PHMR. Cerita beliau share tentang flyer SHMR di bulan tersebut ya, di bulan Maret. Aku bilang, ini kegiatan apa Mi gitu ya, ayo ikut, insya Allah ada hal yang baik, insya Allah ada keajaiban yang akan Allah berikan. Aduh, kok magnet rezeki sih gitu ya. Nah, nanti berpikirnya nanti uang, nanti khawatir ada investasi atau apa gitu kan, yang berbau-berbau keuangan gitu. Nggak tahu di dalamnya bahwa dalamnya itu ada kajian-kajian. Kayaknya aku nggak bisa deh Mi gitu ya, aku sampaikan kepada beliau. Semoga sehat selalu Mi Reni, barokah, dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Aku sampaikan, Umi aja deh yang ikut. Aku bilang gitu ya Bunda ya, Umi aja deh yang ikut.
aku nanti akan bayarkan Umi untuk mengikuti kegiatan SHMR. Tapi nanti berbagi ya, kata aku, berbagi ya ilmunya ya. Aku juga mau. Oke, siap. Bismillah ya. Akhirnya Umi Renilah yang mengikuti SMR. Di-share juga hasil dari mengikuti SMR itu ada materinya, di-share ke aku. Ya aku baca-baca karena memang belum jelek banget ya Bun ya. Aku baca juga belum paham apa ini, nggak diterangin juga keterangan dari jurus-jurus yang ada di SAMR itu. Akhirnya ya udah nih, terima kasih aku bilang gitu. Selang berapa bulan karena dahsyat banget dengan ujian yang Allah berikan kepadaku dan keluarga serta anak-anak, itu luar biasa sekali dengan dinamika kehidupan yang dahsyat. Akhirnya di bulan November ya Bunda ya, di Oktober November, di Oktober aku dapat lagi flyer SHMR saat itu di Kota Tangerang di Dais Hotel ya Bun ya. Coba aku rasanya ingin belajar. Jadi sebelumnya sih aku buka buka YouTube hanya sesekali aja gitu, buka YouTube masih SMR gitu. Belum dapat juga, saat itu belum dapat juga. Akhirnya Bismillah aku mengikuti SMR. Nah, saat itu SMR ada persoalan keluarga yang memang aku butuh jawaban dari Allah, butuh ketenangan dan butuh solusi yang tepat. Karena selama ini sebelum mengenal SMR itu curhat ke teman, curhat ke keluarga, lebih lebih banyaknya seperti itu, dan hati tetap aja resah, tetap aja belum menemukan yang aku harapkan, yang aku inginkan gitu kan. Akhirnya mengikuti SMR di bulan Oktober di Dice Hotel Bun, di Dice Hotel. Setelah itu Masya Allah, jadi di hari itu benar-benar banyak sekali ya Allah dosa yang aku lakukan gitu kan. Sudah tertumpahkan semuanya gitu ya Bun, apalagi di saat kickback, mengikuti kickback ya Allah, semuanya terbayangkan dalam mata itu dosa-dosa yang pernah aku lakukan gitu ya. Coba kalau sebelum ada bahasa gitu tuh saat itu Bun, aku mengenal MR ini dari sebelum persoalanku hadir gitu, mungkin akan terselamatkan seperti itu. Singkat cerita, dari SMR aku pelajari terus ilmunya. Padahal kan ada THMR ya Bun ya di hari kedua ya. Aku nggak mengikuti THMR itu karena sebenarnya mau dipaksakan juga saat itu ada uangnya jika dipaksakan, tapi aku nggak mau, nanti aja deh gitu, jangan sampai aku juga mengikuti tapi aku pinjam uang gitu ya mengikuti kegiatan itu. Akhirnya aku perdalam, aku pelajari di YouTube Ustadz Nasrullah, sampai mau tidur pun aku setel terus tuh kajiannya, eh, apa dari mengulang lagi landasan magnet rezeki, apapun yang keluar yang muncul dalam YouTube, dalam HP itu YouTube, aku aku catat di buku, ada bukunya buat aku catat di buku karena akan teringat terus kan jika aku lupa, jadi aku bisa baca-baca, aku bisa ingat lagi gitu. Akhirnya uh, Allah membuka pikiranku gitu ya melalui SAMR, dan aku buka-buka YouTube. Jadi ya sudah, ya Allah, aku terima. Saat itu aku taunya aku terima saja. Aku terima tentang ketentuan yang Allah berikan hari ini, berarti inilah yang terbaik untukmu gitu. Gitu, Bun. Jadi sampai bertemu dengan Ramadan ya. Pokoknya setelah mengikuti SMR, memperbaiki ibadah kepada Allah, mulai menurunkan garis kebenaran, mulai menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas dosa-dosa gitu. Alhamdulillah Allah membuka jalan terus, membuka persoalan yang tidak aku ketahui, Allah membukanya gitu. Akhirnya aku mengetahui sesuatu hal yang memang persoalan yang aku jalani sekarang gitu Bunda. Dan aku mengikuti langsung ke COMR karena makanya dahsyat banget kan Bun, tahun 2022
aku mengikuti SHMR. Ya, lanjut ke Ramadan, aku langsung CLMR. Padahal kan harusnya THMR dulu ya. THMR melewati jenjangnya gitu kan. Kebetulan saat itu aku komunikasi dan ngambil linknya itu lewat YouTube dengan Bunda Ucu. Amanat beliau, ya udah nggak apa-apa Bun, ikut aja. Alhamdulillah aku mengikuti CWMR di Ramadan, Masya Allah dahsyat sekali, yang benar-benar Allah berikan detox banget dan bungkus permennya yang dahsyat, dan menerima sudah mulai eh, apa Allah Allah membuka persoalan kamu ini bukan kamu gitu ya. Memang nggak harus aku sebutkan ya Bun ya, persoalan aku itu ingin bahagia, tapi ini bukan aku, cara aku bahagia ini bukan seperti ini gitu Bun. Hati aku kayak gitu, bukan seperti ini. Aku menikmati, aku bahagia, tapi kenapa tidak aku gitu kan, ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, sampai ada yang bicara kamu harus ridho gitu kan. Kalau kamu tidak menerima akan ketentuan Allah, berarti kamu sombong, sampai kayak gitu ya Bun. Ya, aku harus menerima ya, ya Allah. Sampai tak terbayangkan gitu ya. Pokoknya dahsyat banget. Pokoknya dahsyat banget. Harus menerima, dan memang aku menyadari saat itu ada dosa-dosa aku. Aku mendapatkan ini yang dahsyat banget, ujian yang Allah berikan, yang aku terima memang karena ada dosa-dosa aku yang aku lakukan. Akhirnya ya sudah, aku ridho ya Allah. Jika memang ketentuanmu ini yang terbaik, aku ridho, aku ikhlas. Nah, dari situ Allah membuka jalan semuanya Bunda. Sampai aku bilang, ya Allah, apapun yang terjadi, aku ridho. Karena sebelumnya aku hanya minta ridhomu saja, tapi aku tidak meridhoi akan ketentuanmu hari ini. Aku tidak menerima akan ketentuanmu hari ini, gitu kan Bun ya. Apapun yang akan terjadi, aku ikhlas gitu. Nah, dari situ terbuka semuanya Bunda. Hal yang tidak aku ketahui, melalui mimpi kah atau melalui isyarat apakah gitu ya, Allah memberikan memberikan jawabannya. Dan ketenangan hati aku harus kayak gini ya. Aku harus dengan anak-anak aku harus selamatkan, terutama anak-anak aku harus selamatkan dulu gitu kan. Karena memang persoalan di keluarga ya Bunda ya. Anak-anak aku harus selamatkan, anak-anak harus ada di dekat aku, anak-anak harus ada dalam bimbingan aku. Jangan sampai nanti aku tidak, di saat Allah menanyakan soal anak-anakku, aku tidak tahu apa-apa, aku lepas gitu aja gitu ya Bunda ya. Akhirnya alhamdulillah aku mengikuti, setelah camp ya, aku mengikuti TOMR. TOMR. Jadi sedih, mohon maaf ya Bunda ya. Aku mengikuti TOMR itu di bulan apa ya? Setelah TWMR, alhamdulillah di awal mengikuti TWMR keajaiban dahsyat sekali. Aku dipersatukan kembali dengan anak-anakku. Bismillah kata aku gitu ya, Bismillah. Walaupun uh, dengan keadaan apapun kita tetap harus bersama. Aku bilang gitu Bunda ya. Anak-anak aku uh, aku ambil alih kembali dengan aku, walaupun dengan kehidupan yang memang kita bukan rumah sendiri ya Bunda ya, masih ngontrak gitu. Ngontraknya ke Allah aja gitu kan. Yang penting waktunya Allah kasih rezeki untuk kita bayar kontrakan gitu. Dan subhanallah, masya Allah, pertolongan Allah itu dahsyat banget. Atas izin Allah, Allah memudahkan semuanya sampai sekarang hampir 1 tahun di kontrakan ini, rumah ya Bunda ya, di kontrakan yang memang tidak punya gaji dari manapun. Jadi apalagi sekarang sudah menjadi CTMR, kita menjadi pelayan Allah saja.
kita menjadi karyawan Allah nanti masalah rezeki, masalah kebutuhan anak-anak, kebutuhan sehari-hari, serahkan saja semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang bekerja. Apalagi sekarang sudah mengikuti riyadhah, makan rezeki, kita lebih menguatkan, lebih memantaskan diri untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban. Gitu Bunda. Itu yang cerita-cerita di uh, dari awal SAMR ke camp di bulan puasa sampai TOMR dan sampai kepada TFT. TFT aku minta ridhonya Bapak, Bismillah aku ingin memperdalam MR gitu ya. Dan mempelajari juga di Miracle, di Triangle Miracle ya Bunda ya. Aku belajar juga di TOMR Triangle Miracle itu dahsyat. Aku mencoba Allah maghfirlah warhamhu fi'afana karena ibuku sudah meninggal. Jadi ada Bapak. Ya Allah, aku bilang ke Allah, ya Allah, pastinya ada dosa-dosa aku selama ini terhadap kedua orang tua aku. Aku bilang gitu ke Allah. Ya, memang aku harus mendapatkan ridhonya dari orang tuaku, dari Bapak. Aku datang ke Bapak setelah mempelajari TWMR. Dan Masya Allah, Subhanallah, ilmu dari Ustadz Nasrullah luar biasa, dahsyat. Aku masih ingat kata Ustadz Nasrullah, kamu itu jangan hanya minta ridhonya orang tua pasti akan meridho, iya, iya, Bapak pasti ridho. Seperti halnya Ustadz Nasrullah menanyakan, apa sih Bapak yang Bapak inginkan dari anakmu ini Nasrullah gitu kan. Ustadz Nasrullah yang Bapak ingin harapkan apa gitu, cerita cerita beliau saat menyampaikan materi Triangle Miracle. Akhirnya aku praktekkan Bunda, aku praktekkan uh, untuk aku kepada orang tua aku, kepada Bapak, sampai aku mendapatkan jawabannya berapa bulan coba Bunda. Aku mendapatkan jawabannya itu 4 bulan baru aku bisa mendapatkan jawaban dari yang sebenarnya yang diharapkan dari orang tua aku, dari Bapak aku ya. Pertama aku mintanya, Pak, aku minta ridhonya, iya pasti diridoin gitu ya, kata Bapakku, semoga dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Ya pastinya diridoin, maafin ya Pak, iya pastinya dimaafin. Apa sih Pak yang membuat Bapak bahagia akan anakmu ini, Siti Muhaya, apa yang membuat Bapak bahagia? Pokoknya Bapak bahagia. Semua anak-anak Bapak, Bapak doain, Bapak ridhoi semuanya, ada kesalahan apapun dimaafin gitu kan kata Bapak. Iya maafin aku ya Pak ya. Ini luar biasa dahsyat banget Bunda yang aku dapatkan ini terakhir sampai 4 bulan. Aku kalau datang ke Bapak aku gitu minta ridhonya Pak ya, minta ikhlasnya, Bapak dimuliakan dibahagiakan Allah, aku bilang gitu. Eh, Terakhir aku cerita gimana caranya agar aku tahu keinginan Bapak itu akan diriku, akan diri Siti Muhaya gitu kan. Aku cerita kembali di masa aku waktu sekolah Bunda ya, masih ada ibu aku. Waktu aku masih di pesantren, alhamdulillah aku 6 tahun di Darul Kolam Bunda. Aku tanya ke Bapak, ya ingat Bapak lebih bahagia akan Siti Muhaya yang Bapak inginkan saat Siti Muhaya masuk pesantren itu apa sih Bapak, keharapan Bapak gitu ya, cita-cita Bapak itu apa? Jadi sampai aku wow gitu ya Bunda ya. Bapak ingin, kata Bapak gitu, Bapak ingin Muhaya itu jadi guru agama. Karena Bunda, jadi almarhum ibu aku itu juga sama. Bisa dikat dulu ya Bunda ya. Sebab ya, matanya jadi sebab. Jadi gak apa-apa. Bismillah ya.
Sudah dimulai, Bun? Boleh, silakan lanjut. Masya Allah. Mohon maaf, luar biasa. Jadi, ini untuk pelajaran untuk kita semuanya, para sahabat surgaku, bahwa kita penting banget tidak hanya meminta ridhonya dari orang tua. Jadi kita itu harus tahu kemauan orang tua itu akan diri kita itu apa, agar mereka itu merasa, oh ya, harapanku untuk anak-anakku sesuai dengan harapanku gitu. Karena itulah kebahagiaan mereka. Kita butuh kebahagiaan dari orang tua kita. Saat ingat dengan almarhum, karena dari dulu itu almarhumah ibu Daja Siti Rogaya ingin agar Muhaya ini bisa Muhaya bisa ceramah di depan orang gitu kan, bisa tausiah. Tapi saat itu apa sih yang aku bisa, Bu, gitu kan? Karena memang belum didapat di diri ini ya, eh, langsung pesantren 6 tahun, ya pesantren modern Bunda ya. Ya alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan dari Al-Qalam. Cuma kayaknya kalau untuk tausiah di depan belum gitu kan. Kayaknya nggak ada cita-cita banget gitu Bunda ya, nggak ada banget gitu dari dulu gitu. Tapi orang tua almarhum ibu pokoknya Wahaya harus bisa ceramah, harus tausiah. Dan perjalanan almarhum ibu aku itu memang membersamai ustazah-ustazah di wilayah di kampung gitu Bunda ya. Dan memang beliau itu qoriah juga, cerdas di baca Qurannya, kayak gitu. Jadi sampai di titik terakhir Bapak, aku mendapatkan jawaban dari Bapak. Bapak ingin agar anak Bapak jadi guru agama, gitu. Guru agama, jadi kaget gitu kan ya Bunda ya, guru agama. Sekarang kan aku jadi guru TK, Pak, gitu kan, guru TK, guru SD, alhamdulillah ada yayasan yang atas ridho Bapak juga awalnya mendirikan yayasan. Sampai sekarang 14 tahun PAUD TK berjalan di yayasan tersebut, Bunda, alhamdulillah. Guru agama yang bagaimana sih, Pak? Aku tanya gitu ya ke Bapak. Guru agama yang bagaimana sih? Pokoknya guru agama aja gitu kata Bapak. Bisa ngajar agama untuk orang banyak kata Bapak gitu kan ya Bunda ya. Oh kayak gitu, nggak harus di sekolah gitu kan Pak, nggak harus di sekolah SD atau gimana, nggak, yang penting guru agama aja. Kalau orang tua dulu kan taunya gitu ya Bunda ya, guru agama aja. Oh ya kalau gitu Bismillah, doain ya Pak ya, semoga ini menjadi pembuka jalan untuk aku gitu ya, untuk Muhaya nih agar bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak. Ternyata Bapak itu, dan Bunda dapat 1 minggu dari Bapak, 1 minggu habis setelah ngobrol dengan Bapak ya. Memang sebelumnya udah buka mulai kajian-kajian. Aku bilang ke Bapak, aku izin, Pak, izin ya, mohon doanya mau buka kajian MR di rumah. Iya, maka silakan, kata Bapak, nggak apa-apa. Dan dapat 1 minggu bilang gitu ke Bapak ya. Itu dahsyat banget Bunda. Ada jamaah Majelis Taklim datang ke rumah satu, namanya Ibu Yani. Masya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan Allah, Ibu Yani dari wilayah sini, Desa Bojongrengan. Jadi beliau meminta agar aku bisa mengisi kajian di seminggu sekali, Bunda. Di pengajian rutinan seminggu sekali di Majelis Taklim Qurratul Ain. Alhamdulillah sampai sekarang masih masih berjalan. Itu dahsyat banget. Alhamdulillah ilmunya manfaat MR untuk semua orang, untuk orang banyak. Dan juga ini masih keajaiban-keajaiban ya Bunda ya. Masya Allah dahsyat ya. Eh, Setelah itu aku sempat ngobrol dengan guru ya, dengan Ustadz di sini. Itu Masya Allah dahsyatnya ilmu MR, memperbaiki diri, hijrah untuk lebih baik. Kita tidak harus bilang kepada semua orang saya ingin baik gitu kan, saya ingin menjadi orang yang benar, ataupun kalau sudah berubah ini saya gitu kan. Ada bahasa-bahasa dulu kan, ego kita kan lebih lebih menunjukkan. Kalau dulu mas sebelum sebelum mengenal MR, aku kan udah lebih baik seperti ini, dan pokoknya yang hal-hal yang tidak menurunkan garis kebenaran gitu loh Bunda. Jadi tanpa kita menyampaikan kepada seseorang,
tanpa kita bilang bahwa kita ingin berubah lebih baik, cukup memperbaiki diri kita, merubah mindset kita, pola pikir kita, menurunkan garis kebenaran, membuka perisai, LOP, disiplin kata, itu semuanya Allah membuka energi SST itu tanpa bilang apapun. Jadi orang mendapatkan energi dari Allah gitu ya Bunda ya, bahwa alhamdulillah sudah lebih baik dari sebelumnya kayak gitu Bunda. Ini yang luar biasa dahsyat. Dan Allah selalu membuka jalannya di saat kita ingin ada urusan apapun, Allah memberikan kemudahan. Dan di tahun 2023, alhamdulillah atas izin Allah pula, padahal banyak banget kegiatan ya Bunda ya. Saat itu saya membantu adik, karena adik sebagai kepala desa di Desa Bonyorenget, saat itu aku membantu sebagai bendahara di kegiatan eh, MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Dan kebetulan harus mempersiapkan eh, harus menyampaikan di berapa besar saat itu ya, berapa besar di pemilihan perempuan inspiratif Kabupaten Tangerang. Itu dahsyat, aku garpu talak, ya Allah, ini udah tinggal besok gitu kan. Sedangkan kegiatan aku mendampingi Desa Bojongrenget untuk musabaqah tilawatil Quran yang memang membutuhkan waktu dan tenaga pikiran gitu ya. Nggak harus kita baca-baca buku ya Bunda ya. Alhamdulillah di tahun 2023 aku masuk di 10 besar dua perempuan inspiratif Kabupaten Tangerang. 2020 2021 pernah Bun, itu belum mengenal MR, aku ikut ikut juga tuh, aku ikut juga di perempuan inspiratif tapi belum rezeki. Alhamdulillah di Percantik di tahun 2022 awal itu aku dapat perempuan di Percantik. Dan di 2023 atas izin Allah aku garpu tala Bunda. Itu ayatnya dahsyat banget untuk kita para perempuan, bahwa kita itu kodratnya perempuan itu sebagai ibu, seorang ibu, dan memang seorang wanita yang memang harus bisa menjadi istri soleha, istri yang baik, ibu yang bisa membahagiakan anak-anak, yang bisa memberikan kenyamanan untuk anak-anaknya. Jadi aku dapat garpu talanya, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Jadi kamu itu seperti bintang-bintang yang bergelapan di atas di langit gitu Bunda, yang bisa menyinari bumi gitu ya, dengan walaupun tidak menyinari tapi kamu bisa terlihat terlihat warna-warnimu gitu kan. Itu subhanallah, aku nggak tahu makna makna dari garpu tala, aku zikirkan, dan aku ingat juga dengan penyampaian Ustaz Nasrullah, berdoanya kita nih, wahai para berdoanya untuk ibu-ibu, kata Ustaz Nasrullah, berdoanya bagaimana, yang berdoa yang tepat untuk kita seorang ibu. Ya Allah, jadikan aku seorang ibu yang baik. Aku sekarang doanya kayak gitu. Ini bisa dipraktekkan juga untuk sahabat surgaku, para ibu-ibu soleha, para perempuan-perempuan hebat. Ya Allah, jadikan aku seorang ibu yang baik, ibu yang bisa memberikan kenyamanan untuk anak-anak di rumah, ibu yang ajaib, yang bisa mengajaibkan anak-anak, atau istri yang soleha, yang bisa memberikan pelayanan yang baik untuk suami, untuk anak-anak, dan bisa berkontribusi banyak untuk di luar sana, berkontribusi untuk orang banyak. Jadi cukup gitu aja, aku sekarang berdoanya gitu, dan mendapatkan garpu tala. Sampai sekarang aku jikirkan, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruj wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Jadi selalu menerangi seperti bulan yang menerangi bumi di malam hari, seperti itu. Itu Bunda, alhamdulillah sampai sekarang di TFT sudah selesai, dan membersamai CTMR certified, memberikan materi, dan alhamdulillah sekarang juga sudah ikut gabung di Riado, menambahkan kekuatan kita untuk bisa lebih dipantaskan lagi mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini dahsyat ya Bun ya, ternyata
Kalau saya tuh lebih apa ke magnet rezeki itu nih pintu gitu, pintu pembuka. Nah, kalau dilihat di Bunda juga ini Ya, pintu pembuka untuk jalan menuju tadi kalau kata bapaknya pengen jadi guru agama ini jalannya gitu kan, ini jalan untuk ya udah jadi siar Masya gitu, Allah, udah siar tuh di syiar. sini, siar. Ya kalau pokoknya orang tua zaman dulu mau guru agama apa pokoknya emang ngajarin tentang ilmu Allah lah intinya gitu kan. Karena ini Oh, juga ilmunya ilmu Allah dan dahsyat banget ini doa iya. orang tua gitu yang dari dulu diharapkan tuh diijabahnya mungkin baru akhir-akhir Masya ini Allah. gitu kan. Berapa tahun tidak? Berarti yang diharapkan orang tua itu dari ibu masih ada ya. Aku usia berapa? 25. Mungkin 30 tahun mengharapkan Siti Muhaya menjadi seorang syiar agama. Jadi baru sekarang jalannya melalui MR. Masya Allah. Iya berarti apa doa itu dijabah pada saat waktunya yang tepat gitu kan nggak bisa langsung gitu Iya, ada prosesnya yang benar-benar. panjang gitu kan ternyata gitu kan. Nah ini dari perjalanan mengenal MR tuh ini jurus yang paling favorit bagi Bunda Siti Muhaya ini jurus dari kan ada 101 jurus terus disimpulkan lagi jadi 10 dari 10 jurus ini yang paling favorit apa nih Bun? Boleh dijelaskan ke pemirsa yang ada di YouTube silahkan. Iya, jadi yang paling favorit sih yang bahagia tanpa syarat ya. Karena Allah itu membuka aku di situ. Jadi kamu harus ridho. Kalau ridho itu kan ridho menerima. Kalau ikhlas kan ikhlas memberi gitu ya. Jadi bahagia tanpa syarat ini yang Allah langsung membuka semuanya. Bahagia tanpa syarat. Kalau untuk buka perisai pastinya memang harus ya Bunda ya. Buka perisai menyadari akan semua persoalan dan mantra komunikasi. Karena dari sini Allah membuka. Kadang kita maunya orang lain itu mengikuti apa kemauan kita gitu ya. Jadi biarkan itu semua orang mempunyai peta perjalanan hidupnya. Biarkan waktunya nanti eh, kamu seseorang gitu kan, kita akan mempunyai peta yang sama gitu. Berarti apa tadi merawat terumbu karang ya Bun? Merawat terumbu karang, apalagi Bunda Orang tua berarti ya terutama orang tua ya yang paling dirawat gitu. ya, Triangle Miracle, bahagia tanpa syarat, sama mantra komunikasi. Oh, tiga berarti ya tiga ini udah Ya, favorit lah itu berarti ya. Mungkin yang apa ya yang bahagia tanpa syarat nih. Ini kayaknya ini lebih harus diperdalam sedikit nih Bun. Karena boleh. di luar sana kadang gimana mau bahagia saya punya amanah 5M misalnya gitu. Ini bahagia Ya, di mana gitu. Nah, boleh dijelaskan sedikit Bun buat cerita tentang bahagia tanpa syarat ini. iya, alhamdulillah untuk sahabat surgaku yang di luar sana, yang mendengarkan ataupun yang melihat channel kajian CTMR ini, semoga dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu memang kita diciptakan di dunia itu untuk bahagia. Penyampaian dari guru kita ya, untuk bahagia. Dan kita memang harus menerima kebahagiaan itu. Bagaimana di saat kegalauan itu datang, kegundahan itu datang, kita benar-benar sholat, walaupun memang ada amanah, bagaimana caranya? Yakin akan pertolongan Allah. Jika memang kita sudah dipantaskan untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk menyelesaikan amanah, walaupun tidak langsung terselesaikan, insya Allah dengan tenang aja dulu. Kalau seperti di apa Bunda di SMR itu materi SMR itu disiplin kata ya. Jadi kebetulan aku juga kadang materi awal yang aku pertama kali menyampaikan SMR itu disiplin kata. Jadi kita LOP-nya dikuatkan dengan lunas amanah, disiplin katanya juga sama harus terus disiplin katanya. Aku bisa lunas amanah. Dan kuncinya harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya di saat pada waktu di detik terakhir gitu ya. Kalau memang belum ada uangnya gitu ya. Yang penting kita tenang aja dulu, karena rezeki itu juga kan tidak berbentuk uang ya Bunda ya. Kalaupun memang kita mempunyai amanah yang lumayan nggak kecil gitu ya, yang lumayan nggak kecil,
kita tetap ikhtiar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan jurus-jurus di MR yang ingin tahu memperdalam apa sih itu MR, bagaimana sih untuk mendapatkan ketenangan hati, bagaimana sih untuk mendapatkan di saat kita butuh Allah itu memberikan. Silakan belajar bersama kami di SMR bersama Ustadz Nasrullah. Jadi berdoa dan kuatkan dengan disiplin kata, insya Allah Allah akan memberikan keajaiban. Ya, belajar juga tadi apa yang saya sudah sampaikan bahwa rezeki itu bukan hanya berbentuk uang saja. Di saat ada orang yang menagih, contoh debt collector gitu ya Bunda ya, atau perorangan atau saudara yang memang kita mempunyai amanah menagih, sampaikan saja. Ataupun sekiranya belum bayar kontrakan, Masya Allah, sampaikan saja kepada orang tersebut, mohon maaf belum ada gitu, tapi saya yakin insya Allah bukan berarti kita mendahului Allah ya Bunda ya, nanti hari apa gitu ada target batasan tertentu kita bisa menyelesaikan insya Allah dengan izin Allah. Jadi bilangnya gitu, dengan izin Allah insya Allah orang tersebut debt collector ataupun yang kita mempunyai amanah orang tersebut, dia akan mengerti ya disiplin katanya, dan terus mendoakan orang lain, orang yang memang kita mempunyai amanah atau eh, apa atau utang piutang gitu Bun ya, terus mendoakan orang lain agar kita mendapatkan energi yang positif dari doa yang kita ucapkan untuk orang lain, karena rezeki kita ada ada di di mereka kemuliaan yang kita dan di bahagiaan juga. kemuliaan orang bayan mereka ya gitu Iya. Bunda. Mungkin terakhir nih Bun, pesan untuk para Ya. pengamal ilmu magnet rezeki, pesannya mungkin dengan Oh, mereka yang baru mengenal ilmu magnet rezeki, yang baru misalnya baru sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tapi baru baca bukunya saja atau baru dengar di YouTube selewat-selewat, nah gitu. Tapi gimana caranya buat mereka mencintai gitu, mencintai ilmu magnet rezeki itu gitu? Gimana ini pesannya dari Bunda? Silahkan. pesannya untuk sahabat surgaku yang baru mempelajari magnet rezeki atau yang baru mengikuti kajian-kajian, untuk lebih mencintai ilmu ini agar lebih memperdalam. Yang pertama, uh, terus gali penasarannya ya. Jadi agar penasaran-penasaran gitu ya Bunda ya. Apa sih, kok bisa sih mendapatkan keajaiban ini? Kok bisa sih mendapatkan keyakinan-keyakinan? Karena dari hal itu, dari penasaran dan lanjut, apalagi kalau sudah baru mendengar YouTube atau baru mengikuti di awal SMR, sudah ada keajaiban walaupun belum dahsyat banget gitu ya, tapi syukuri dan sampaikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmatmu, karena melalui ilmu Allah, melalui magnet rezeki, banyak hal yang aku dapat gitu. Jadi nanti Allah akan berikan, akan pantaskan kepada kita agar sehingga kita bisa mau terus, ayo ayo mau terus. Itu kan anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang pilihan juga Bunda, orang-orang pilihan yang memang dipantaskan untuk mendapatkan ilmu Allah, karena nggak mudah. Orang yang dekat kita saja Bun, ya kita kasih tahu ini ilmu MR ini dahsyat sekali gitu, tapi kalau dia belum dipantaskan mendapatkan ilmu MR, belum bisa, belum jerk di hatinya, belum ada feel. Maka dari itu, kepada sahabat surgaku yang sudah mulai belajar MR atau melalui YouTube Ustadz Nasrullah atau Telegram, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sahabat surgaku bunda-bunda lah yang dipantaskan oleh Allah. Maka dari itu perdalam lagi, ayo ditingkatkan lagi agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cita-cita satu kita semuanya agar kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan membuka perisai-perisai, dengan membersihkan diri kita, bersolat taubat, taubat setiap hari kita melakukan satu kesalahan itu, satu sholat taubat itu bisa membersihkan, menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Dan Allah itu maha pemaaf, Allah maha mengampuni semua hamba-hambanya, jangan putus asa.
Khawatirnya seperti ini ya Bunda ya, karena aku juga pengalaman, ya Allah aku sang pendosa, aku banyak dosa banget, bagaimana nih ya Allah gitu, apakah aku akan diterima semua amal ibadahku dengan hijrahku untuk lebih baik. Jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha ghafurur rahim." Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Jangan berputus asa akan rahmat Allah. Bersyukurlah para sahabat-sahabat surga yang sudah membersamai di magnet rezeki. Terus berdalam, terus pantaskan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keajaiban-keajaiban yang dahsyat. Itu Bunda. Berarti diadakannya SHMR itu sangat efektif ya Bun ya, tetap dilanjutkan ya walaupun itu online gitu kan, maksudnya online, Iya, ketemu Pak Anasnya online, tapi energinya tetap terasa ya. didampingi oleh CTMR yang luar biasa, yang dahsyat. Ya karena apa ya namanya, apa itu SHMR kan online nggak ketemu langsung dengan Pak Anas, tapi ini salah satunya Bunda Siti Muhaya juga ini merasakan keajaibannya begitu dahsyat gitu ya, apalagi yang udah mengenalnya sebelum pandemi gitu di awal-awal gitu kan mengenalnya. Jadi Tuh, teman-teman karena ini maksudnya waktunya ya, maksudnya waktunya sebentar lagi ya kita akan ada akan diadakannya SMR SHMR gitu ya di minggu 2 minggu ya 8 Juni ya. 8 Juni. Tetap ikuti berarti ya, tetap ikuti Nah, itu harus jadi ngikutin ikut kalau pengen dapat keajaibannya seperti para CTMR yang ada di sini gitu ya Bun ya. Insya Allah energinya akan dapat, karena saya aja awalnya kan bertemu dengan Ustadz Nasrullah kan hanya di dunia kuantum saja, hanya melalui online saja ya Bunda ya. Dahsyatnya itu luar biasa, bertemu dengan beliau itu di TFT sudah melewati kegiatan-kegiatan yang lain lewat online baru tatap mukanya di offline-nya di TFT baru bertemu tatap muka dengan beliau. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda Siti Muhaya atas waktunya ya. Baik teman-teman, ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini, like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.